Ijanyak ko na ini. Warga di Kecamatan Bara, Kota Palopo dikejutkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan siswa SD peserta gerak jalan. Ironisnya, 1 dari 5 siswa SD Negeri 09 Mateko meninggal dunia usai ditabrak mobil milik kepala sekolahnya sendiri. Sementara 4 korban lainnya menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda akibat luka-luka dan patah tulang. Kejadian bermula saat mobil milik kepala sekolah yang dikemudikan suaminya Alimuddin hendak menjemput para peserta gerak jalan. Naasnya, saat melaju di jalanan menurun, pengemudi hilang kendali diduga akibat mobil mengalami gagal pengereman. Karena berusaha menghindari mobil di depannya, pengemudi banting setir hingga menabrak 5 siswa yang berkumpul menunggu jemputan. Remnya blok, menghindari mobil yang sementara parkir di depannya sehingga tidak bisa lagi menguasai kendaraannya, langsung menabrak anak-anak yang sementara berkerumun. Di antaranya itu ada anak sekolah yang hendak ikut gerak jalan. Kini pengemudi beserta mobil diamankan ke unit Lantas Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan dengan lampu blitz menyilaukan pengendara lain di Kota Malang, Jawa Timur. Karena melanggar tata cara kelayakan dalam berkendara dan membahayakan pengguna jalan lain, Satlantas Polresta Malang Kota langsung menindak pemilik mobil tersebut. Satlantas Polresta Malang Kota mengamankan 1 unit kendaraan yang melanggar tata cara kelaikan dalam berkendara. Kita mengamankan dan mengedukasi kepada Pak Wid, dan Pak Wid juga sudah mengakui kesalahannya dan saat ini sudah membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tidak akan mengulangi dan ini tetap akan kami laksanakan penindakan menggunakan teguran presisi. Di hadapan petugas, pemilik mobil meminta maaf kepada pengguna jalan yang terganggu dan bersedia melepas lampu mobil yang dimodifikasinya serta membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali. Sementara itu pengemudi truk yang melaju kencang sambil bergoyang-goyang di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur diamankan petugas Polres Bangkalan. Selain sanksi tilang karena mengemudi ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lain, pengemudi truk juga mendapat sanksi lebih tegas dari pihak kepolisian yakni dipidanakan. Bahkan pemberkasan kasus pelanggaran sudah selesai serta dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangkalan agar segera disidangkan di pengadilan. Bahwa hal seperti ini tidak lagi ditangani dengan tilang atau permintaan maaf. Ya. Jadi ini kami akan berikan contoh. Ini proses kami lanjutkan sampai penyidikan dan ini hari ini kami limpahkan ke hal seperti ini membahayakan orang lain bisa dipidana. Atas kedua kejadian itu, setiap pengendara hendaknya tertib berlalu lintas agar tidak mengganggu dan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Dari Malang dan Bangkalan, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan. Inilah aksi kejar-kejaran yang terjadi antara petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri dengan sejumlah pelanggar PPKS seperti Pak Ogah, Manusia Gerobak dan Pengamen di Jalan DI Panjaitan, Jalan I Gusti Ngurah Rai, dan Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur malam tadi. Petugas terpaksa menyamar dengan mengamankan sejumlah Pak Ogah yang beroperasi di putaran depan Lapas Cipinang. Para jukir liar ini sempat berontak melawan petugas saat diamankan. Sebanyak 7 orang pelanggar PPKS langsung dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Kami dari Satpol PP Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan tugas yang diemban oleh pimpinan, yaitu bina tertib praja. Bina tertib praja, sasaran kita adalah PPKS yang meliputi Pak Ogah, Pengamen, Pengamis, Kasongan, Manusia Gerobak. Kegiatan operasi tertib praja ini berlangsung sejak awal Agustus hingga 30 Agustus 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa,
Pemirsa, selebgram cantik Angela Lee lagi-lagi terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya ia diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan penjualan tas mewah sebesar 3,2 miliar rupiah. Nasib naas dialami selebgram cantik Angela Lee yang mendekam di rutan Polda Metro Jaya usai diperiksa sebagai terlapor. Angela Lee menjadi tersangka terkait atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan 15 buah tas mewah milik seorang berinisial FI. Awalnya Angela Lee membeli 15 tas mewah milik FI untuk dijual kembali. Keduanya sepakat untuk pembayaran akan secara bertahap atau dicicil. Namun setelah 15 tas mewah laku terjual, Angela Lee hanya melakukan 1 kali pembayaran. Sedangkan sisa uang hasil penjualan tas mewah tersebut tak kunjung dibayar oleh Angela Lee sehingga korban merugi hingga 3,2 miliar rupiah. Penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Atas perbuatannya, Angela Lee dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Aksi pencurian lagi-lagi kembali terjadi. Kali ini seorang pencuri pagar rumah ibadah di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap setelah sempat bersembunyi di gorong-gorong selama 2 jam. Menggunakan alat pemecah semen, petugas damkar terpaksa membongkar gorong-gorong untuk mengeluarkan pelaku pencurian. Sebelumnya pelaku kepergok warga mencuri pagar besi rumah ibadah dan masuk ke selokan di Jalan Nuri, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Riau. Pembongkaran dilakukan lantaran setelah 2 jam pelaku tak kunjung keluar dari persembunyiannya. Setelah dibongkar, polisi meringkus pelaku yang sudah tidak bisa berkutik. Di hadapan polisi, pria ini mengakui perbuatannya telah mencuri pagar besi bersama rekannya yang kabur. Pagar besi yang dicuri merupakan milik gereja yang sedang direnovasi. Diketahui bahwa pelaku ini masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, sudah masuk ke dalam, dihimbau, masyarakat sudah banyak, makanya sempat beritanya viral. Karena 1 jam kita tunggu tidak mau keluar, akhirnya kita panggil dari Dinas Pemadam Kebakaran. Bersama barang bukti pagar besi, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Sukajadi untuk proses hukum selanjutnya. Sementara itu, rekan pelaku berinisial A yang masih buron kini dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yossi Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara siap beraksi melintasi langit ibu kota Nusantara dalam perayaan HUT ke-79 RI. Tim Jupiter Aerobatik menggelar latihan dengan menampilkan 5 formasi dan berkolaborasi bersama pesawat F-16. Tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara yang akan menghiasi langit ibu kota Nusantara dalam kemeriahan perayaan HUT ke-79 RI melakukan latihan intensif. Mereka melakukan latihan terbang formasi dari Hanggar D Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Tim Jupiter Aerobatik menyiapkan 8 pesawat KT-1 Wongbi buatan Korea Selatan yang didatangkan sejak 2008 silam. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuvernya yang lincah. Tim Jupiter Aerobatik menyiapkan 5 formasi dan berkolaborasi atau formasi kombinasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Tantangan utama yang harus dihadapi oleh para penerbang adalah jarak pandang dan cuaca. Alhamdulillah semua persiapan sudah dilaksanakan dan dari Jupiter Aerobatic Team kita sudah siap. Hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang. Pada tahun ini merupakan yang istimewa bagi kita. Jupiter Aerobatic Team diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memeriahkan peringatan ke-79 HUT RI. Dan tahun ini sangat istimewa, kenapa? Karena dilaksanakannya di IKN untuk pertama kalinya. Pada acara HUT ke-79 RI, tim Jupiter Aerobatik akan beraksi selama kurang lebih 5 menit dengan ketinggian 3.000 feet. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan personel TNI dan Polri menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter di atas Bukit Uwai Gubak, Kota Bandar Lampung. Selain menyambut Hari Kemerdekaan, kirap bendera digelar sebagai wujud semangat kebangsaan dan kekompakan menjaga NKRI. Warna bendera merah putih sepanjang 79 meter terlihat sangat mencolok di antara hamparan hijau pepohonan. Kirap bendera ini digelar ratusan personel TNI dan Polri dari Kodim 0410 dan Polresta Bandar Lampung. Dengan penuh semangat, mereka membawa bendera dari kaki bukit menuju puncak kawasan wisata Wai Gubak, Kota Bandar Lampung. Kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter ini memiliki makna sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai wujud semangat kebangsaan dalam memperingati HUT ke-79 RI dan kekompakan dalam menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, kirap bendera merah putih diharapkan bisa mengenang kembali perjuangan para pahlawan. Dalam rangka untuk yang pertama membangkitkan semangat kebangsaan kita yang pada bulan Agustus ini memperingati hari ulang tahun ke-79. Tak hanya bagi aparat keamanan, pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan diharapkan bisa memotivasi dan menumbuhkan rasa patriotisme masyarakat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, ada berbagai cara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Bondowoso, Jawa Timur, ribuan warga antusias memenuhi lokasi wisata Kawah Wurung untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, ribuan warga menggelar aksi mengibarkan bendera merah putih di lokasi wisata Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen. Pengibaran bendera merah putih ini diikuti oleh ribuan warga dari berbagai kalangan. Di antaranya Forkopimda, perangkat daerah, pelajar, guru, komunitas motor, serta dari TNI dan Polri. Antusias seluruh peserta sangat tinggi, meski harus mendaki tangga Kawah Wurung yang berjumlah ratusan untuk mencapai puncak. Setelah berada di puncak kawah, peserta membentuk formasi dan secara bersama-sama mengibarkan bendera merah putih pada ketinggian 1.500 mdpl. Diharapkan kegiatan ini dapat memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi seluruh masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kita harapkan bisa kembali memperkuat silaturahim di antara kita, sehingga terbentuk sinergi untuk kita membangun bersama. Ya. Kedepannya kegiatan serupa akan rutin digelar dan menjadi agenda tahunan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ya, jelang latihan gabungan bersama multinasional Super Garuda Shield tahun 2024. Sejumlah alutsista tempur Amerika Serikat tiba di Banyuwangi, Jawa Timur. Alat utama sistem persenjataan ini akan digunakan dalam latihan gabungan dengan melibatkan sejumlah pasukan dari negara sahabat. Helikopter dan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik negeri Paman Sam tiba di Banyuwangi. Berbagai jenis kendaraan militer ini diangkut kapal MV Cape Hudson yang bersandar di dermaga pelabuhan Tanjung Wangi, Kecamatan Kalipuro. Kehadiran alutsista tempur ini guna mengikuti latihan gabungan bersama atau LATGAMA Multinasional Super Garuda Shield tahun 2024. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi mengatakan kegiatan ini merupakan latihan militer rutin yang digelar tiap tahun oleh TNI bersama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Selain itu, latihan ini juga melibatkan sejumlah pasukan dari negara sahabat. Selama proses bongkar muat alutsista, pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi melakukan inspeksi terhadap pengamanan. Guna mendukung pelancaran proses tersebut, TNI menerjunkan unsur patroli keamanan laut dengan mengerahkan kapal Rajek Wesi dan Sembulungan di perairan Selat Bali. Latihan gabungan ini akan berlangsung mulai tanggal 26 Agustus hingga 6 September mendatang di Kabupaten Situbondo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Elis Utomo, iNews melaporkan. Para atlet dan pelatih yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah, para pahlawan olahraga tersebut diberikan bonus karena telah mengharumkan nama Indonesia. Di
Didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, para atlet dan pelatih Olimpiade Paris 2024 diterima Presiden Joko Widodo di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para atlet yang sudah berjuang keras di Olimpiade Paris 2024. Presiden mengapresiasi pencapaian Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah, peraih medali emas di cabang panjat tebing dan angkat besi, serta Gregoria Mariska Tunjung yang meraih medali perunggu di cabur bulu tangkis. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dengan ini saya terima kasih Bapak Presiden karena pada pagi hari ini Bapak berkenan menerima atlet yang meraih medali dan juga yang tidak meraih medali tapi dengan kegigihannya bisa lolos di Olimpiade. Dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menyerahkan bonus kepada para atlet yang meraih medali serta pelatih mereka. Bonus diberikan kepada atlet peraih medali emas yakni Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah, masing-masing 6 miliar rupiah. Sedangkan untuk atlet peraih perunggu, Gregoria Mariska Tunjung 1,65 miliar rupiah. Pelatih Fredrik Leonardo, Hendra Basir, dan pelatih Rizky Juniansyah Triyatno masing-masing menerima bonus sebesar 2,75 miliar rupiah. Sementara pelatih Gregoria Mariska Tunjung, Herli Jainuddin, mendapatkan bonus 675 juta rupiah. Tidak hanya untuk atlet peraih medali, bonus juga diberikan kepada atlet yang tidak meraih medali, yakni masing-masing menerima 250 juta rupiah. Sebelumnya para atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 diarak dari Gedung Kemenpora menuju Istana Merdeka menggunakan bus tingkat dengan atap terbuka. Sepanjang perjalanan, warga menyambut antusias para pahlawan olahraga ini atas prestasi dan jasanya, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan DJKA Kemenhub. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis pagi. Namun setelah 20 menit masuk Gedung Merah Putih, Hasto yang ditemani pengacara Roni Talapesi dan Johannes Tobing kembali keluar dari lobi. Alasan batalnya pemeriksaan Hasto karena pemanggilannya memang bukan hari ini dan penyidik KPK sibuk. Kedatangan Hasto hari ini sengaja dilakukan dengan alasan dirinya Jumat besok mesti mendatangi agenda penting yang direncanakan sejak lama. Kemarin saya berkirim surat untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini. Dimajukan 1 hari. Tetapi KPK rupanya sangat sibuk dan kami memaklumi hal tersebut sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Agustus hari Selasa jam 10 pagi. Pemeriksaan Hasto berkaitan dengan kasus dugaan suap pemeliharaan dan pengadaan jalur kereta di mana Hasto berstatus sebagai saksi dalam perkara itu. Dari Jakarta, Hendri Aprilia Sutrisno, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati keyakinan setiap individu saat menanggapi polemik penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka. Sementara Menpora Dito Aryo Tejo menyayangkan aturan yang menabrak nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi soal polemik pelepasan jilbab anggota Paskibraka saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Muldoko menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati keyakinan setiap individu seperti anggota Paskibraka yang memakai jilbab. Meski demikian, Muldoko enggan terlibat lebih jauh terkait penggunaan jilbab saat Paskibraka bertugas pada HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN. Kepala Staf Kepresidenan ini menyerahkan permasalahan tersebut ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
Kalau dari Bapak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Itu yang perlu dipikirkan. Artinya saat upacara berkenan dipakai jilbabnya, Pak? Apa? Saat upacara paskibraka boleh diperkenakan pakai jilbab? Saya tidak terlibat di situ ya. Nanti kita mesti tergantung bagaimana. Ada pembinanya di sana. Ya. Nanti pasti akan mencari solusi yang tepat. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyayangkan hal tersebut terjadi. Menurutnya alasan keseragaman dalam pengibaran bendera tidak boleh menabrak nilai-nilai di masyarakat. Dito berkomitmen akan melakukan pengawasan terhadap pembinaan paskibraka yang diisi anak-anak muda. Jadi saya sangat menyayangkan ini harus ke depan, harus kita jaga bersama, jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan, walaupun paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami, tapi karena paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda, yang otomatis tanggung jawab kami. Sebelumnya 18 dari 76 anggota paskibraka yang berhijab melepas jilbab mereka saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo hingga mendapat sorotan tajam berbagai pihak. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan terdapat lebih dari 3 partai yang akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Dasko juga menyebut Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta meski pendampingnya baru diumumkan 19 Agustus nanti. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku jika ada lebih dari 3 partai yang akan merapat di Koalisi Indonesia Maju KIM, sehingga koalisi ini nantinya akan bernama KIM+. Meski tak menyebut partai mana saja yang akan bergabung, namun seluruh partai koalisi sudah menyepakati paslon yang diusung di Pilkada Jakarta. Sejak awal Agustus, Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Sedangkan wakil Ridwan Kamil belakangan dikaitkan dengan sosok S yang diduga Suswono, petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Namun Dasko menegaskan pengumuman resmi pendamping Ridwan Kamil akan diumumkan 19 Agustus 2024. Ya nanti untuk mengumumkannya apakah kemudian beberapa partai atau semua partai kita akan rencanakan nanti. Kita kan tadi kan yang ditanya Jakarta kan. Oke, kalau pasangan Demul dan Wakil seperti apa Bang? Sedang digodok sekarang, mudah-mudahan juga tanggal 19 sudah ada. Sudah selesai. Sebelumnya, Dewan Majelis Syuro dan Presiden PKS Ahmad Saiku telah menjalin komunikasi dengan petinggi Partai Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya Surya Paloh memastikan batal mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden Indonesia terpilih. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Dalam pertemuan kurang lebih selama 2 jam tersebut, Prabowo Subianto mengatakan menerima Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan. Dan karena itu saya menyambut sangat baik persediaannya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira intinya itu. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bagian daripada yang meringankan beban yang ada.
Tak hanya Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono menyambangi kediaman Prabowo Subianto. P3 resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. P3 juga menegaskan akan berkolaborasi dalam kontestasi Pilkada 2024 baik di Jakarta maupun di provinsi. P3 berada di tempat yang berbeda arah perjuangannya dalam pemenangannya. Tetapi karena itu sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan, dan sudah ada keputusan, maka Partai Persatuan Bangunan tidak ada alasan lain, yaitu harus mendukung kepada Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dalam pertemuan singkat tersebut, Prabowo Subianto menyambut dukungan dari P3 dengan menekankan penting kolaborasi dan kerjasama antara pemegang kepentingan di Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, Wiriansah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini Partai Perindo siap mendukung pemerintahan terpilih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo menemui Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehadiran Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif langsung disambut oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Angela mengatakan, Partai Perindo siap untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terus mendukung pemerintahan ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi ya tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja. Resmi ya Mbak mendukung Mbak? Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Widya Baijati, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya, Ridwan Kamil juga diusung Partai Solidaritas Indonesia untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 mendatang. Dengan dukungan ini maka PSI tidak mencalonkan ketua umumnya Kaisang Pangarep untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Bukan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang diusung maju di Pilgub Jakarta 2024, melainkan Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jakarta 2024. Namun, untuk calon wakil gubernur masih menjadi tanda tanya besar dan masih dalam diskusi untuk wakil gubernur yang akan menemani Ridwan Kamil di Pilkada 2024 nanti. Ridwan Kamil menyampaikan rasa bersyukurnya mendapatkan surat rekomendasi dari PSI. Ia juga masih menanti untuk pengumuman wakilnya. Hari ini secara resmi saya mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta ya. Suratnya saya terima ya dengan sedikit teatrikal lah ya, kira-kira begitu. Setelah itu kita tunggu pengumuman calon wakilnya kan masih dibahas walaupun namanya sudah ada beredar dan lain sebagainya, tapi kan belum resmi disampaikan karena masih ada mungkin dinamika ya. Setelah itu ya mudah-mudahan tidak ada perubahan, mendaftar di tanggal 27 kalau tidak salah untuk Pilkada di Jakarta. Dari Jakarta, Naura Syafika, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 830 juta rupiah terkumpul dalam Malam Solidaritas Palestina yang digelar di At-Taqwa Hall Center di kawasan Jakarta Selatan. Sumbangan dari para donatur ini nantinya akan disalurkan untuk meringankan beban rakyat Palestina. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Badan Amil Zakat Nasional menggelar Malam Solidaritas untuk Palestina di At-Taqwa Hall Center, Jakarta Selatan. Kegiatan ini untuk mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina yang diisi dengan kegiatan diskusi, lelang amal, donasi, serta peluncuran buku Our Heart Speak. Di Malam Solidaritas ini terkumpul donasi 830 juta rupiah lebih yang akan disalurkan untuk membantu Palestina mengatasi krisis kemanusiaan akibat agresi Israel.
Tadi ada satu item terjual jaket yang saya pakai karya Ciki Fauzi terjual 150 juta. Tapi tadi seluruh jumlah sumbangannya masih terus bertambah. Terakhir dicek 800-an juta, tapi terus bertambah karena banyak yang ikut melalui pembayaran QRIS dan juga melakukan pembayaran melalui online. Ini adalah acara yang digagas oleh Pak Sandiaga Uno yang luar biasa dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan gagasan beliau ini tidak hanya pada malam hari ini, tapi dimulai dari Run for Palestine tadi pagi. Malam Solidaritas Palestina ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, para pengusaha Indonesia, serta tokoh yang berkontribusi sebagai donatur serta peserta lelang amal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menganugerahkan bintang jasa utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo di Istana Negara, Jakarta. Bintang jasa utama merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan untuk menghormati seseorang atas jasa dan perjuangannya. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo tampil menawan saat menerima bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Angela mengenakan tunik batik bergaya formal dengan warna hitam dan motif hijau, dipadukan dengan kain berwarna coklat muda dengan motif burung phoenix. Ketua Umum Partai Perindo ini mendapatkan penghargaan bintang jasa utama atas kontribusi dan jasanya selama mengabdi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya, dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata karena selama 5 tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 orang yang menjadi rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Executive Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo menghadiri Town Hall Meeting MNC Land di iNews Tower, Jakarta Pusat. Hari Tanusudibyo menekankan kembali pentingnya fokus bisnis MNC Land, yaitu entertainment, hospitality, dan office management. PT MNC Land Tbk menggelar Town Hall Meeting bertajuk Business Turnaround Strategi MNC Land di iNews Tower, Jakarta. Pertemuan ini guna memberikan arah dan gerak kerja perusahaan properti dan perumusan model bisnis serta mensinergikan bisnis properti dengan lini entertainment. Dalam kesempatan ini, Executive Chairman MNC Group, Hari Tanusudibyo, menekankan pentingnya fokus bisnis MNC Land, yaitu entertainment, hospitality, dan office management. MNC Land ke depan, core kita tuh Lido. Itu udah nggak bisa. Lido itu harus, makanya kita sebut entertainment, ini juga penting. Bahwa membangun bisnis terkait properti lah. Properti itu sekarang kalau menurut saya tidak bisa just pure properti. Harus ada unsur entertainment. Ya. Ada unsur lifestyle-nya. Apalagi kita basisnya media juga. Sehingga bisa disinergikan. Dalam membuat bisnis properti itu bisa langgeng, bisa maju dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat maupun juga kepada karyawan. Yaitu 2 poin itu adalah build and keep, itu membangun dan ditahan artinya disewakan. Merampungkan lapangan golf dan hotel di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi target PT MNC Land Tbk guna menggait wisatawan dan memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, iNews melaporkan. Liga Futsal Nusantara 2024 kembali digelar. 8 klub bersaing untuk menjadi juara di kasta kedua Liga Futsal di Indonesia ini.
Dua klub teratas berhak mendapat tiket untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim 2024-2025. Laga pertama babak grup 8 besar Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di GOR Pancasila Yogyakarta menghadirkan pertandingan antara Cilegon FC versus Rafheli FC. Kedua tim bertanding cukup sengit, permainan terbuka kedua tim membuahkan hasil imbang dengan skor 4-sama. Di laga kedua Juku Eja FC melawan Binuang Muda FC. Kedua tim menunjukkan permainan dengan intensitas tinggi. Namun Juku Eja FC berhasil menaklukkan Binuang FC dengan skor tipis 3-2. Pada laga ketiga Marador FC berhasil menumbangkan lawannya Vasco Lasmana dengan skor cukup telak 3-0. Marador FC yang tampil menyerang sepanjang laga masih terlalu perkasa bagi Vasco Lasmana. Jadi di babak 8 besar itu dibuat dalam bentuk grup. Dua tim terbaik di setiap grup itu akan masuk ke semifinal dan dua tim terbaik akan berlaga di final untuk lolos ke Liga Profesional 2024-2025. Pada laga terakhir, klub asal Jakarta Kuda Laut Nusantara berhasil membantai lawannya Batosai Ambonaga dengan skor 5-1. Tampil percaya diri, Kuda Laut Nusantara mampu mengempur pertahanan lawannya dan menguasai jalannya pertandingan hingga peluit akhir berbunyi. Tim Liputan iNews melaporkan. Saatnya ke informasi wisata pemirsa. Kali ini tidak jauh-jauh ada di Pandeglang, Banten. Saya akan mengajak pemirsa berlibur sambil melihat keindahan laut dan gunung Anak Krakatau dari ketinggian dengan Joy Flight. Seperti apa ya? Kita simak liputannya berikut ini. Bosan dengan liburan yang itu-itu saja? Mungkin sudah saatnya Anda mencoba sensasi liburan yang satu ini. Berada di kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Anda akan diajak melihat keindahan anak Gunung Krakatau dari ketinggian. Gimana caranya? Ya, dengan mengikuti Joy Flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Tanjung Lesung. Anda akan dibawa menggunakan pesawat Cessna 172R dengan ketinggian 600 feet atau 200 meter dari atas permukaan laut. Perjalanan eksklusif atau paket liburan berdurasi singkat ini bisa jadi weekend getaway Anda. Jadi kalau naik pesawat Cessna ini kita juga bisa mempercepat waktu untuk Jakarta dari Halim itu kita 45 menit sampai di Tanjung Lesung dan kita mendapatkan spot pantai dari atas dengan view yang sangat bagus. Penerbangan dari Halim Perdana Kusuma menuju Tanjung Lesung Pandeglang sangat menghemat waktu. Jika lewat jalur darat membutuhkan waktu 2 jam dengan bermacet-macetan. Perjalanan menggunakan pesawat ini hanya 30 menit saja. Penerbangan ke Krakatau, Tanjung Lesung, putarkan sekitar area di region dari resort dan sampai dengan ke ujung pulau. Untuk Anda yang penasaran dengan wisata dan taksi udara ini, bisa mengikuti penerbangan dengan membayar tiket sebesar 10 juta rupiah untuk 1 kali penerbangan dengan 1 pesawat berpenumpang maksimal 3 orang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, satu lagi pemirsa, rekomendasi untuk mengisi liburan Anda dengan melakukan aktivitas outdoor yang menguji adrenalin. Anda bisa menunggangi mobil off-road yang dijamin membuat liburan Anda berkesan. Tradikers, hamparan luas kebun teh yang menghijau dan udara sejuk mengiringi perjalanan gue untuk mengeksplor keindahan kota Bandung. Bersama Wulan dan komunitas Jeprut, gue akan merasakan trek off-road di kawasan Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Lintasan bebatuan dan air sungai menjadi tantangan gue, Tradikers. Gaspol! Gak usah pakai kopling ya, Kak ya? Wow, Tradikers, baru aja memasuki jalan sungai, mobil gue nggak bisa jalan nih. Meski udah digas kencang, tetap aja jalan di tempat. Kenapa ya? Aduh. Gas aja.
Redikers, sepertinya mobil gue harus di winch nih, karena sudah terperosok terlalu dalam di sungai. Asli Redikers, welcome drink, gila, langsung dikasih tempur. Oke, winnya berhasil, kita lanjut lagi perjalanan habis ini. Oke Redikers, kita lanjutin perjalanan Travel Addict tanpa batas. Keluar dari sungai. Paruh badan gue udah basah Redikers. Udah pasang lagi aja. Keren. Untuk mesinnya mati. Kalau Iya. mesin mati, kita nanti malah kerendam sama mesin-mesinnya. Mantap Kak, mantap. Masih banyak nih ya jalur ke depan ya. Masih banyak nih ya. Oke, Redikers, tetap di Travel Addict tanpa batas. Sip. Gimana? Seru banget. Tadi seru banget, kita mulai dari sungai, mulai dari abis itu ke lumpur, Tanjakan, ke turunan. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita, masih banyak perjalanan yang akan kita explore lagi, tempat-tempat keren yang gak kalah serunya lagi. So tetap di Travel Addict tanpa batas.